Halo Komagers semua dimanapun anda berada, macam mana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy di Employ in The Keceruat. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang menegangkan, dan film ini berjudul Devil Phones yang dirilis pada tahun 2003. Oke, tanpa banyak bacrit, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerat cerat cerot. Cerita bermula dengan memperlihatkan sebuah acara pernikahan di mana saat itu kedua mempelai yang bernama Mitch dan Julian tengah mengucapkan janji pernikahan di hadapan Pak Pendeta dan para hadirin. Setelah itu Mitch terlihat menyampaikan beberapa patah kata, terlihat meminta maaf pada semuanya karena ayahnya tak bisa datang karena tugas yang tidak bisa ditunda. Yang mana sesudah acara pernikahan selesai, Julian pun berpamitan pada ibunya, di mana dirinya mengatakan kalau mereka akan berbulan madu selama 2 minggu. Mitch kemudian membawa Julian ke sebuah tempat, dan terlihat dari jalan yang mereka lalui, sepertinya mereka akan menuju ke sebuah tempat yang begitu terpencil. Mitch kemudian berhenti di tengah hutan. Julian nampak begitu happy mengetahui mereka akan berbulan madu di tengah-tengah hutan seperti itu. Mitch mengatakan kalau selama 2 minggu nanti mereka akan hidup primitif karena memang listrik tak menjangkau daerah tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, yang mana kemudian Julian nampak sedikit ragu setelah mengetahui mereka akan tinggal di sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh danau. Akan tetapi setelah Mitch mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja, Julian nampak sedikit lega. Dengan sampan kecil mereka menuju ke pulau. Dalam perjalanan Mitch bercerita kalau dulu ayahnya sering membawanya ke sini untuk berburu. Namun karena ayahnya sekarang sibuk, dirinya hanya bisa pergi sendirian. Setibanya di pulau, Julian mencoba menelpon ibunya, namun ternyata sinyal tak menjangkau daerah tersebut. Julian mengajak Mitch kembali ke pulau besar, namun Mitch menolaknya. Bahkan dirinya mengatakan sudah tak sabar memulai petualangan. Lalu mereka masuk ke sebuah kabin di mana Julian melihat sebuah kalimat yang berbunyi, "Kami di sini dan akan kembali tahun depan. SR dan JR 82." Next year, SR and JR 82. Is that better? No. Keesokan harinya Julian terbangun dan melihat Mitch duduk di depan sebuah kotak. Terlihat Mitch mengunci kotak tersebut lalu mengalungkan di lehernya. Good morning, sleepyhead. Hey, babe, is that leaking down there? Yup. Mereka mulai menikmati hari-hari pertama di dalam kabin, yang mana suatu malam mereka berbincang tentang masa depan mereka. Di sana Julian mengutarakan keinginannya untuk menyelesaikan kuliah seninya lebih dulu dan menunda rencana kehamilannya. Rupanya Mitch adalah pria yang begitu pengertian, dirinya sama sekali tak keberatan jika Julian ingin menyelesaikan kuliahnya lebih dulu. Way out in the woods. And they sit and roast marshmallows. Hari berikutnya saat Julian terbangun, tiba-tiba saja dirinya ingin pergi ke danau. Saat merendam kakinya, entah kenapa Julian merasa takut lalu memutuskan kembali ke kabin. Yang mana siang harinya Mitch mengajak Julian mandi, tapi Julian menolak dan mengatakan airnya sangat dingin. Dan rupanya kali ini Mitch benar-benar serius mengajak istrinya berenang, namun entah kenapa Julian terlihat begitu ketakutan. Julian pun mengaku sedang mencoba lotion barunya. Mitch terpaksa merebahkan Julian di pelampung dan mengatakan kalau di atas pelampung dirinya tak mungkin basah. Setelah itu Mitch pun pergi meninggalkan Julian. Beberapa saat kemudian, tanpa disadari rupanya pelampung tersebut bocor sehingga Julian pun jatuh ke air dan hampir tenggelam. Beruntung Mitch mendengarnya dan berhasil membawanya ke tepi. Di sanalah Mitch benar-benar tak percaya mendengar Julian mengaku kalau dirinya tak bisa berenang. Mitch pun nampak menyesal karena telah meninggalkan istrinya di danau sendirian. I'm sorry. I didn't know. Hi, baby. Hari berikutnya Julian mendatangi Mitch di danau. Di sana Julian memberanikan diri menanyakan perihal berangkas kecil milik Mitch. Mitch mengatakan kalau itu bukanlah apa-apa, hanya tempat untuk menyimpan kunci mobil dan barang penting lainnya. Di saat Julian bertanya lebih jauh, Mitch nampak kesal dan meminta Julian tak menanyakan hal itu lagi. Merasa membuat istrinya kesal, Mitch mendatanginya, yang mana dirinya membuat sebuah stand sederhana untuk Julian melukis. You made me an easel. So you can work.
Sore harinya Mitch membawa Julian ke pulau untuk memasang jebakan kelinci. Disitulah iseng-iseng Julie mengajak Mitch ke kota untuk sekedar makan di restoran dan mencari sinyal untuk menelpon ibunya. Namun Mitch mengatakan itu tak perlu selama dirinya baik-baik saja, tak ada yang perlu dirinya kabarkan. Mitch juga mengatakan jika mereka beruntung maka besok mereka mungkin bisa makan kelinci bakar. Dan sesaat kemudian Mitch kehilangan Julie, dirinya benar-benar panik dan berteriak histeris. Namun ternyata Julie masih ada di sana dan seperti merasakan firasat buruk. Mitch buru-buru mengajak Julie kembali ke kabin. Di mana malam harinya Julie nampak tak bisa tidur, sepertinya dirinya merasa sudah benar-benar jenuh di tempat tersebut. Keesokan harinya Julie mengutarakan keinginannya untuk kembali ke kota, yang mana merasa 10 hari sudah cukup untuk menikmati alam di pulau tersebut. Julie mengatakan sudah saatnya mereka kembali dan memulai kehidupan keluarga yang sebenarnya. Selain itu dirinya juga sudah sangat rindu dengan ibunya. Namun apa yang keluar dari mulut Mitch di luar dugaan, dirinya mengatakan Mitch tak bisa pergi sebelum 14 hari. Tentu saja Julie kaget mendengar penolakan tersebut yang tak biasanya menolak keinginannya. Julie pun bersikeras pergi hari itu juga yang membuat Mitch marah, yang mana dirinya pun menyebut Julian sebagai anak yang manja. Julian, I am your husband now, and you are my wife. Saat Mitch pergi mengecek buruannya, Julie mengamuk di kabin. Baru kali ini dirinya benar-benar dibuat kesal oleh suaminya sendiri. Dan rupanya Mitch berubah pikiran, dirinya meminta maaf dan berjanji tak akan membentak Julie seperti itu lagi. Julian, sorry, I yelled at you. Keesokan harinya Julie terlihat begitu panik karena tak menemukan obatnya di dalam tas. Lalu dirinya menanyakan obat tersebut pada Mitch, namun Mitch mengatakan dirinya tak tahu. Julie nampak begitu gelisah, dirinya mengatakan obat tersebut dapat menunda kehamilannya. Dan dirinya sudah tak minum obat tersebut selama 3 hari. Mitch mengatakan Julian tak memerlukan obat itu lagi, sudah seharusnya mereka memiliki keturunan sebagai sebuah keluarga. Julie lalu meminta diantar ke kota untuk membeli obat tersebut. Namun Mitch lagi-lagi membentaknya dengan keras karena dirinya merasa Julian tak patuh dengan apa yang dirinya katakan. Lalu Mitch meninggalkan Julian pergi berburu. Sementara Mitch tak ada, Julian menatap danau sambil memikirkan cara bagaimana menyeberanginya tanpa berenang, di mana dirinya mencoba melangkah ke air, namun ternyata danau tersebut sangat dalam. Keesokan harinya Mitch terbangun dan tak melihat istrinya. Lalu dirinya keluar dan melihat Julian memancing di atas sampan, akan tetapi Mitch tak sadar kalau Julian sebenarnya sedang mempelajari cara kabur dari pulau tersebut. Sore harinya Mitch mencuri salah satu lukisan Julian, namun tiba-tiba Julian datang yang membuatnya menjatuhkan kotak tersebut. Julian lalu mengambil salah satu lukisan yang terjatuh, di mana lukisan tersebut mengingatkannya pada seorang mantan yang bernama Anthony. Julian kemudian teringat kalau dulu dirinya pernah melihat Mitch membuntutinya saat dirinya pacaran. Disitulah Julian menanyai Mitch untuk apa Mitch dulu sering membuntutinya saat dirinya bersama Anthony. Namun Mitch mengaku dirinya tak tahu Julie ada di sana dan pertemuan tersebut hanya sebuah kebetulan. Namun sepertinya Julie tak percaya dengan apa yang dikatakan, yang mana dirinya merasa ada yang disembunyikan darinya. Yang mana hari itu juga Julie mengatakan kalau ini sudah hari ke-14, sudah tiba saatnya mereka kembali ke kota. Namun apa yang dikatakan Mitch benar-benar membuat Julie kesal karena Mitch tak mau meninggalkan pulau tersebut. Tentu saja Julie kesal dan meminta kunci mobil. Julie mengatakan dirinya akan pergi ke kota sendirian. Namun Mitch tetap tak mau memberikannya hingga mereka kembali bertengkar. Pertengkaran mereka semakin memanas ketika Julian mengatakan kalau Anthony jauh lebih baik daripada Mitch bahkan saat diranjang. Dan hal itu benar-benar membuat Mitch marah. Mitch mulai bersikap kasar hingga terpaksa Julian menghantamnya dengan botol. You fucking ever touch that shit. Kemudian Julian menuju sampan dan mendayungnya sampai ke pulau. Terlihat Mitch masih mampu berdiri bahkan berenang mengejar Julian. Setibanya di pulau, Julian bertambah panik saat mendapati pintu mobil masih dalam keadaan terkunci. Tak cuma itu, saat menghubungi ibunya ponsel tersebut kehabisan baterai. No, please.
fucking battery? Julian terpaksa berjalan dan tak tahu dirinya harus kemana. Yang mana saat dirinya tersesat, Julie melihat sebuah kuburan. Dirinya pun semakin penasaran karena tak ada identitas yang terkubur di sana. Tak lama kemudian Julian mendengar suara Mitch terdengar semakin jelas. Lantas dirinya pun terpaksa bersembunyi di balik pohon. Namun sayangnya Mitch mengetahui posisi Julian. Tak mau Mitch gelap mata, dengan terpaksa Julian mengaku salah dan berjanji tak akan bertengkar lagi. I'm so scared. Di mana malam harinya saat Julian tengah terlelap, Mitch mendorong sampan ke danau lalu menenggelamkannya. Keesokan harinya Julian menanyakan di mana perahunya. Dengan polos Mitch mengatakan dirinya tak tahu. Julian tak berniat memperpanjang hal tersebut meskipun sebenarnya dirinya tahu apa yang dilakukan suaminya. Saat melukis, Julian melihat pelampung di danau lalu dirinya mengambil pancing dan melemparkannya ke arah pelampung tersebut. Mitch yang tak melihat Julian di luar lalu melihat ke jendela, dirinya pun sedikit tenang yang mengira kalau Julian sedang memancing. Beberapa saat kemudian, Mitch yang penasaran lalu mencari Julian. Beruntung Julian sudah berhasil mengamankan pelampung tersebut dan menaruhnya di bawah ranjang. No, right? Kemudian Mitch mengambil kunci mobil dari kotak besi. Mitch pun mengatakan kalau dirinya akan pulang malam hari. Ternyata Mitch hanya pergi ke pulau dan faktanya makam yang dilihat Julian adalah makam ayah Mitch. Saat tengah malam Julian terbangun dan melihat Mitch masih tertidur pulas, yang mana dengan diam-diam Julian mengambil kunci box dari kalung Mitch. Setelah berhasil membukanya, Julian melihat ada satu surat akte properti di mana itu berarti bahwa pulau tersebut adalah milik sendiri. Dengan pelampung yang dirinya sembunyikan, Julian pun berenang dan berhasil sampai ke pulau. Julian lalu masuk ke dalam mobil, namun ternyata mobil tersebut tak mau menyala dan sepertinya suami Julian telah mengantisipasi hal tersebut. Tak lama Julian melihat cahaya senter, tentunya dirinya pun panik mengetahui Mitch telah menyusulnya. Julian lalu melihat sebuah senapan beserta pelurunya. Lantas dirinya pun mengambil senapan tersebut dan bersiap menembak. Mitch lalu muncul yang membuat Julian semakin panik, yang mana dirinya pun mengancam akan menembak Mitch jika Mitch tak mau memperbaiki mobilnya. Namun setelah kap mesin dibuka, Julian malah kehilangan Mitch sekejap kemudian muncul dan menghantam kaca mobil. Keesokan harinya Julian tersadar di luar kabin dengan salah satu kakinya yang dirantai. Tak jauh dari sana dirinya melihat Mitch yang sedang menghancurkan pelampungnya. Mitch mengatakan kalau Julian pasti telah melihat satu makam di hutan. Mitch pun mengaku kalau itu adalah makam ayahnya. Mitch mulai bercerita kalau 5 tahun yang lalu dirinya menembak ayahnya sendiri saat berburu. Hal itu disebabkan karena si ayah selalu menuntut Mitch agar segera memiliki keluarga. Karena itulah juga dirinya mengubur ayahnya di sana lalu membeli pulau tersebut. What more could anyone ask for, huh? Melihat Julian yang tak merespon ceritanya, Mitch pun kesal dan kembali memaki-maki Julian dengan mengatakan kalau Julian anak manja. Mitch yang semakin kesal pun lalu membuang semua peralatan melukis Julian. Tak cuma itu, bahkan dirinya membuang kapak miliknya ke danau. Julian hanya bisa menangis, dirinya meratapi nasibnya yang telah tertipu dengan penampilan Mitch yang ternyata adalah seorang pria sakit jiwa. Saat malam menjelang, Julian kembali mencari Mitch dan meminta dibebaskan. Julian mencoba mengenang masa-masa indah mereka bersama dan mengatakan kalau Mitch berbeda dari semua mantan kekasihnya. Namun semua usaha Julian sia-sia, Mitch masih tetap tak membiarkan Julian pergi. Mitch bersikeras kalau dirinya akan membina keluarganya di pulau tersebut dan juga membesarkan anak-anaknya. Tentu saja jawaban tersebut membuat Julian sangat kecewa. Keesokan harinya Julian mulai berpikir mencoba melihat apa yang dirinya bisa lakukan dengan peralatan yang begitu terbatas. Lalu dirinya dengan sengaja membakar semua korek api yang tersisa. Tentu saja Mitch yang mengetahuinya marah besar karena dirinya harus ke kota untuk membelinya lagi.
Setelah Mitch pergi barulah Julian beraksi yang mana pertama-tama dirinya mengambil kapak yang sempat dilemparkan Mitch ke danau, kemudian menggunakannya untuk memotong rantai. Setelah itu dirinya teringat dengan pelampung yang bocor kapan hari. Dengan plester Julian menambal semua kebocoran tersebut dan berhasil membuatnya berfungsi kembali. Dengan pelampung tersebut Julian berenang ke pulau bukan untuk kabur, melainkan untuk mengambil jebakan kelinci dan membawanya kembali ke kabin. Sementara itu Mitch yang sedang dalam perjalanan mengalami masalah karena bensin mobilnya habis. Sementara jarak ke kota masih sangatlah jauh karena tidak ada pilihan lain, dirinya pun terpaksa kembali ke kabin. Di tempat berbeda Julian yang sudah berada di pulau besar, di mana dirinya berusaha membawa jebakan tersebut ke kabin. Setelah berhasil membawanya, Julian lalu menanamnya di samping kabin. Beberapa saat kemudian Mitch tiba di pulau dan melihat Julian masih di tempat yang sama. Tanpa merasakan kecurigaan sedikit pun Mitch mengatakan dirinya tak berhasil ke kota karena mobilnya mogok. Dan kini dirinya harus segera membuat api sebelum rokoknya habis. Julian lalu menyusul ke depan dan mengatakan kalau dirinya akan menyiapkan kayu bakar. Yang mana dirinya pun meminta Mitch menyalakan rokok yang lain lebih dulu. Julian lalu melihat ke pulau, tentu saja dirinya berpikir bagaimana caranya dirinya keluar dari hutan tanpa kendaraan. Sementara itu Mitch yang sedang ada di kabin tak sengaja melihat air di sandaran kursi Julian. Tentu saja dirinya berpikir kalau Julian kembali mencoba melarikan diri. Tak mau mendengar alasan Julian, Mitch langsung melabraknya bahkan menamparnya. Tak sampai di situ, Mitch semakin marah setelah melihat pelampung yang Julian gunakan tadi. Melihat Mitch yang mulai kalap, Julian berlari ke kabin namun Mitch mendorongnya dan menamparnya. Bahkan Mitch melempar tubuh Julian ke sana kemari. Saat Julian mulai mencari-cari posisi jebakan kelinci, Mitch tiba-tiba melilitkan rantai di lehernya. Julian lalu mengambil puntung rokok dan menyulut tangan Mitch. Mitch pun menggerang dan akhirnya menginjak jebakan kelinci. Saat Mitch pingsan, Julian mengambil kunci di lehernya. Namun rupanya Mitch sadar dan menarik rantai Julian. Beruntung Julian berhasil mengambil senapan dan peluru dari dalam kotak. Tak ada pilihan lain, dirinya pun terpaksa menembak pria tersebut. Rupanya tembakan tersebut hanya mengenai satu tangannya. Merasa kecewa akan menjadi pria cacat, Mitch pun meminta Julian menghabisi nyawanya. Do it. Do it, Julie. Setelah melepaskan gembok di kakinya, Julian memasang gembok itu di senapan. Mitch berusaha memintanya tetap tinggal, namun Julian tak peduli dan mengucapkan selamat tinggal. Goodbye, Mitch. Julian berjalan perlahan dan rupanya air danau tersebut tak terlalu dalam, yang mana dirinya pun terus berjalan hingga berhasil sampai di pulau besar. Tak lama kemudian Julian pun dikagetkan dengan suara tembakan dari arah kabin, dan dirinya pun berpikir kalau suaminya telah mengakhiri hidupnya. Julian berjalan menuju mobil dan menyalakan sebatang rokok sampurna kretek yang dirinya temukan. Setelah merenungi apa yang dirinya alami barusan, Julian melepaskan cincinnya dan meletakkannya di pengunci pintu mobil. Setelah itu, dirinya pun melanjutkan perjalanannya ke kota. Tamat film yang sangat mengkehelkan dan membabaikan karena banyak kodok yang kehel teh anjing dah anjing buah dibuka rokok di acik. Halah, menurut kalian macam mana tentang film ini? Apakah kalian suka film-film seperti ini? Kalau suka silahkan saja tulis di kolom komentar biar saya cari film seperti ini lagi, karena saya teh bingung piona kecil-kecil mau kalian teh film seperti apa gitu. Aduh, jadi saya teh mengerjakan dari genre lain. Efek mah view-nya seperti gitu. Sungguh tidak merokokkan bagi saya karena pengangguran. Oke lah, akhiri saja tanpa banyak bacrit. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam ngopi. Kopi lagi.